Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, hasil dari tugas Naif Bayes. Nah, dulu sudah pernah diberi tugas ini, tapi yang kali ini adalah kode programnya. Program di sini yang akan saya jelaskan adalah program Naif Bayes menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya perkenalkan saya Musyadi Mahmud, nomor NRP 30, kelas D4LJ Teknik Informatika PENS. Oke, jadi Naif Bayes ini uh, pokoknya untuk menghitung dari dataset yang ada, kemudian ada pertanyaan. Jika seperti ini bagaimana? Maka bisa digunakan Naif Bayes untuk melatih komputer supaya tahu. Ya, seperti itu. Di sini kok nggak mau. Nah, ini rumus Naif Bayesnya. Jadi eh, dari semua data, misalkan yang ditanya itu X, dari hipotesa terhadap X itu hasilnya seperti apa, maka eh, probabilitas probabilitas X terhadap hipotesa dibagi probabilitas X dikali probabilitas dari hipotesa. Ini seperti itu. Ya, ini di sini sudah ada keterangannya. Langsung saja kita ke programnya. Oke, di sini programnya. Ini dia. Jadi hmm, di sini library-nya dulu aja. Pertama kita import library-nya. Oh ya, sebelumnya saya kasih disclaimer dulu. Program ini saya dapatkan dari salah satu sumber yang ada di internet. Nanti sumbernya akan saya eh, kopikan, saya masukkan ke description box, jadi bisa diakses di situ nanti. Oke, lanjut. Yang pertama adalah import library. Di sini kita import mat, skrt, pi dan xp dan juga import csv untuk membaca file csv. Tapi di sini ini nanti tidak digunakan, jadi di komen saja. Jadi sederhana saja nanti datasetnya. Oke, kita ke bawah dulu saja. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan datasetnya. Ini datasetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baris, 3 field. Yang mana di sini value-nya ada 0 dan 1. Jadi di sini kita akan menghitung probabilitas yang ada pada dataset ini. Jadi nanti jika ada pertanyaan bisa langsung dijawab dari probabilitas yang sudah ada. Oke, jadi di sini langkahnya setelah mendefinisikan datasetnya, di sini kita membuat summary-nya. Buat summary-nya ini di komen saja, tidak penting. Yang ini baru di uncomment, ini baru penting. Ya, jadi pertama kita membuat summary dari datasetnya dengan menggunakan fungsi summarize by class. Jadi kita sebetulnya membuat fungsi atau metode summarize by class. Kita lihat ini thread. Ini dia fungsinya summarize by class. Nanti dari dataset itu tadi kita spread by class dulu dan terdapatkan. Nah, spread by class ini kita juga mendefinisikannya, di mana kita lihat di sini thread. Nah, ini dia. Jadi untuk mendapatkan summary tadi kita harus spread by class-nya dulu. Kelasnya adalah yang ini ya, yang 0 sama 1 ini. Oke, jadi yang pertama kita membuat variabel. Kita buat variabel ini sebagai dictionary. Kemudian dari dataset ini kita gunakan looping untuk mendapatkan vektornya dari dataset ini. Dari per datasetnya kita masukkan vektor, kemudian vektor ini masukkan class value. Kemudian di sini ada spread class.
masuk ke list, nanti di sini akan return spirit. Jadi intinya pokoknya memisahkan per kelasnya. Jadi misalkan supaya enak ya, ini kita komen dulu. Kapan chat ya, tadi video yang sebelumnya. Misalkan kita print spirit by class dataset ya. Oke. Jadi di sini kita cd dulu. Kita Python Bayesian .py, enter. Apa ini? MSS not define. Sepertinya ada yang lupa. Ini sebelum saya mencoba menggunakan itu ya. Ini saya hapus saja lah, supaya tidak bingung. Oke, kita ulangi. Kita bersihkan dulu saja. Oke, nah di sini kita bisa lihat kan tadi di spirit. Jadi ini 0 kelasnya, isinya ini. Ya, kurang kita 0 0 0 0. Nah, di sini 1. Di sini yang kelas 1. Jadi sudah jadi dictionary kelasnya. Jadi kalau misalkan kita ngeprint di sini ini 0, maka dia akan jadi apa ini? Root object is not subscriptable. Apakah ini? Ya, pokoknya intinya seperti itulah. Pokoknya saya kalau nge-producer gitu. Ya, pokoknya dataset ini di sini loh. Makanya kok keliru. Jadi begini. Ya, jadi kalau kita ngeprint yang kelas 0, maka dia akan melihat 0-nya saja. Kalau kelas 1, maka dia akan ngeprint yang kelasnya 1 saja. Oke, jadi ini kita bersihkan dulu. Jadi begitu langkahnya spirit by class. Jadi di sini kita dapatkan spirited sudah 0 ada sendiri isinya, yang 1 ada sendiri isinya. Jadi kita kembali ke summary by class. Di sini spirit class kita dapatkan di sini dictionary berupa kelas, kemudian kita membuat variable summary. Kita summary-kan spirited ini tadi, masuk ke summary, kita masuk ke class value, kita masuk ke rows. Terus ini dari setiap rowsnya kita return summary. Jadi di sini summary-nya itu kita menggunakan untuk mendapatkan summary per kelasnya. Itu kita menggunakan fungsi summaries dataset. Kita buat fungsi ini, di sini fungsinya. Jadi caranya adalah dari dataset itu kita membuat kita rata-rata ke per kolomnya, terus access depth per kolomnya, kita hitung panjangnya. Outputnya seperti apa? Outputnya adalah seperti ini, misalkan summary dataset ya. Kita coba saja biar tahu. Summary dataset kita run ya, ini dia summaries-nya. Jadi mana tadi summary dataset? Nah ini summaries ini berisi main dari kolomnya. Dari kolom yang pertama berarti kolom yang ini demand serat sama demand di rata-rata. Untuk yang kedua itu stdef ini semua, kemudian dijumlah satu kolomnya ada berapa, ada 10. Terus yang kelas yang satunya ini yang kelas 0, ini yang kelas 1, ini mainnya, ini stdef-nya, ini panjangnya. Seperti itu dapatkannya ya. Terus dari summary dataset tadi kan didapatkan ini, maka summary by class itu sudah bisa. Jadi class value-nya kan tadi dapatkan 1 sama 0 ya.
0 sama 1. Jadi summaries 0 maka isinya yang ini, summaries yang 1 isinya yang ini. Nggak percaya, kita coba ngeprint yang ini supaya tahu. Set summaries by class, kita run. Berat. Nah, kan 0 isinya ini, 1 isinya ini. Jadi sudah di summaries per kelasnya. Oh, ya ini dia. Seperti itu intinya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah mana tadi? Summaries by class sudah. Kemudian kita dapatkan summary-nya. Sudah dapat summary, kita kembali ke sini. Nah, ini kita komen saja. Dari summary-nya itu tadi isinya adalah CMD-nya hilang. Oke, maaf, kita ulangi CMD-nya. Seret. Oke. Ini kita komen lagi. Pitan spread. Nah, isi dari summaries ini adalah ini, tapi saya ngeprintnya seperti ini. Jadi misalkan kalau ini summaries, hasilnya pasti akan sama. Jepret, sama kan? Ya, karena memang sama. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan summaries dari data kelas ini, mendapatkan kesimpulannya. Kemudian kita hitung probabilitasnya dengan cara kita membuat method atau function calculate class probabilities, di mana kelas ini ada di sini. Di sini parameternya ada summaries dan row. Kita breakdown satu per satu. Kita pertama buat total rows. Harusnya itu kita menjumlahkan summaries label ke 0 dan 1 dan 2. Kita looping in summaries. Sudah, kemudian kita membuat, jadi itu harusnya nanti didapat dari ini, kita jumlahkan semuanya. Kemudian probabilitas, kita membuat dictionary probabilitasnya di sini didapatkan perhitungan. Akhirnya mendapatkan probabilitas dari per kelasnya, probabilitas per kelas kita dapatkan dari calculate probability. Calculate probability itu isinya di sini. Nah, ini rumus dari apa namanya yang Bayes tadi. Rumusnya ada di sini. Ya, langsung di sini lah pokoknya intinya. Ya, ini eksponensial, ini akar, inilah seperti ini. Kemudian masukkan setiap probabilities per kelasnya. Kemudian kita return probabilitiesnya, maka hasil dari probabilitasnya adalah seperti ini. Jepret. Nah, jadi probabilitas dari kelas 0 adalah ini, probabilitas dari kelas 1 adalah ini. Seperti itu. Jadi kita dari sini kita sudah bisa menghitung probabilitas dari setiap kelas. Mudah sekali. Tinggal pakai ini coding ini. Jadi ini nanti apa namanya source code-nya, link sumbernya akan saya masukkan ke description box. Jadi kalau kalian yang menonton video ini ingin mendapatkan kode ini, source code-nya ini, ya tinggal nanti ambil saja dari sumber itu tadi. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.